Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umar Fadli, NIM 200514070012. Akan menjelaskan mata kuliah ilmu bahan yang mencakup 1. Proses pembuatan besi dan baja. 2. Proses rekristalisasi besi dan baja. 3. Klasifikasi besi dan baja. 4. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. 5. Penamaan baja sesuai standarisasi. Proses pembuatan besi. Besi dihasilkan dari oksida besi Fe2O3 melalui reaksi reduksi dengan karbon monoksida pada suhu relatif tinggi, lebih dari 15.000 Celcius. Reduksi berlangsung beberapa tahap, dan reaksi yang terlibat bersifat reversibel, di mana keseimbangan bergantung pada tekanan relatif dari CO dan CO2 dalam tanur tinggi. Pengolahan besi dari bijinya. Pemanggangan. Biji hematite Fe2O3 mula-mula dicuci dengan air sampai bersih dari tanah yang melekat. Setelah kering, hematite tersebut lalu dipanggang. Sejumlah karbonat atau sulfida ditambahkan yang hasil penguraiannya dapat bersenyawa dengan silika sebagai pengotor membentuk kerak. Pencairan. Biji besi hasil pemanggangan dicampurkan dengan batu kapur dan kokas dengan perbandingan 5:2:1 dan dimasukkan ke dalam tanur tinggi. Tanur tinggi adalah menara berbentuk silinder yang pada bagian menaranya dilengkapi dengan reaktor untuk menghasilkan temperatur tinggi dalam tanur. Tanur tinggi juga dilengkapi dengan cap and cone untuk memasukkan bahan baku melalui bagian atas tanur tinggi. Proses pembuatan baja. Untuk membuat baja, maka pig iron atau besi tuang yang dihasilkan dari tanur tinggi harus dimurnikan terlebih dahulu untuk menurunkan kadar karbonnya dari 5% diturunkan sampai di bawah 1,5%. Dan untuk menghilangkan bahan atau unsur lain yang mengotori besi, belerang, fosfor, silikon, dan sebagainya. Dilakukan pemurnian melalui berbagai metode, yaitu metode proses Bessemer. Dalam metode ini, ke dalam konverter Bessemer ditambahkan senyawa lain seperti dolomite, MgCO3, dan CaCO3 untuk mengikat zat pengotor di dalam besi, sambil diputar terus di bawah tanur. Melalui lubang-lubang di bawah tanur, dimasukkan gas oksigen agar bereaksi dengan karbon, silikon, fosfor, dan belerang menjadi oksida-oksidanya. Oksida-oksida ini akan diikat oleh oksida-oksida magnesium dan kalsium. Sebagai hasil penguraian MgCO3 dan CaCO3 yang sebelumnya dimasukkan menjadi kerak yang mengapung di atas cairan besi. Selanjutnya, besi cair yang sudah mendekati murni dikeluarkan melalui lubang pada konverter, dan kerak yang tertinggal dalam konverter dapat dibuang. Proses open hearth furnace atau proses terbuka. Tanur berupa piringan datar yang besar. Pada dasar kolom telah ditempatkan oksida basa seperti Ca atau MgO yang nantinya akan berguna sebagai zat pengikat. Ke dalam tanur tinggi dimasukkan besi tuang, besi bekas, dan batu kapur. Campuran gas pembakar dan udara panas dilewatkan di atas piringan yang berisi besi cair ini. Sementara diaduk, maka akan berlangsung reaksi antara oksida-oksida pengotor dengan CaO dan MgO menjadi kerak. Kelebihan proses ini adalah kualitas baja yang dihasilkan mudah dikontrol. Kualitasnya secara terus-menerus selama proses ini berlangsung 8-10 jam, sedangkan proses Bessemer berlangsung cepat 15 menit. Proses BOP, Basic Oxygen Process. Pada proses ini, besi tuang campur dengan besi rongsokan. Besi tuang meleleh di dalam besi tuang. Ke dalam tanur dimasukkan oksigen murni melalui pipa. Oksigen murni ini akan membakar zat pengotor di dalam cairan besi. Di dalam cairan besi tuang, batu kapur yang sebelumnya dimasukkan ke dalam tanur akan mengikat zat pengotor ini menjadi kerak. Hingga saat ini, metode BOP banyak digunakan.
karena baja yang dihasilkan mutunya tinggi. Prosesnya cepat 2-30 menit, pengontrolannya kualitas mudah dilakukan, serta mudah mencampurkan logam-logam lain untuk membuat baja aliasi. Proses rekristalisasi besi dan baja. Suhu rekristalisasi logam menentukan batas antara pengerjaan dingin dan panas. Pengerjaan panas logam dilakukan di atas suhu rekristalisasi atau di atas daerah pengerasan kerja. Pengerjaan dingin dilakukan di bawah suhu rekristalisasi dan kadang-kadang berlangsung pada suhu ruang. Suhu rekristalisasi baja antara 500 derajat Celcius sampai 700 derajat Celcius. Tidak ada gejala pengerasan kerja di atas suhu rekristalisasi. Pengerasan kerja baru mulai terjadi ketika limit bawah daerah rekristalisasi dicapai. Klasifikasi besi. 1. Besi cor kelabu. Warna patahan kelabu, bentuk grafit serpi. 2. Besi cor putih. Warna patahan kelabu, fasa karbon sebagai semen. 3. Besi cor nodular, bentuk grafit bulat, sifat lunak. 4. Besi cor bintik. Intermediate antara besi cor kelabu dan putih. Besi cor cil. Warna patahan sebagian putih, sebagian kelabu. Klasifikasi baja. Baja paduan rendah, baja karbon rendah atau low carbon steel. Baja ini dengan komposisi karbon kurang dari 2%, fasa dan struktur mikronya adalah ferrit dan perlit. Baja ini tidak dikeraskan dengan cara perlakuan panas, hanya bisa dengan pengerjaan dingin. Sifat mekaniknya lunak, lemah, dan memiliki keuletan dan ketangguhan yang baik, serta mampu machinability dan mampu lasnya, weldability. Baja karbon sedang atau medium carbon steel. Baja mil memiliki komposisi karbon antara 0,2% sampai 0,5%. Dapat dikeraskan dengan perlakuan panas dengan cara memanaskan hingga fasa austenit dan setelah ditahan beberapa saat didinginkan dengan cepat ke dalam air atau sering disebut quenching untuk memperoleh fasa yang keras, yaitu martensit dengan penambahan unsur lain seperti Cr, Ni, dan Mo, lebih meningkatkan mampu kerasnya. Baja ini cocok untuk komponen struktur yang memerlukan kekuatan tinggi, ketahanan aus, dan tangguh. Baja karbon tinggi atau high carbon steel. Baja karbon tinggi memiliki komposisi antara 0,6 sampai 1,4 derajat Celcius. Kekerasan dan kekuatannya sangat tinggi. Namun keuletannya kurang. Baja ini terdiri dari baja karbon tinggi biasa dan basa perkakas. Khusus untuk baja perkakas biasanya mengandung Cr, V, W, dan Mo. Dalam pemanduan unsur-unsur tersebut bersenyawa dengan karbon menjadi senyawa yang sangat keras sehingga ketahanan aus sangat baik. Baja paduan tinggi atau high alloy steel. Baja paduan tinggi terdiri dari baja tahan karat atau disebut dengan stainless steel dan baja tahan panas. Baja ini memiliki ketahanan korosi yang baik, terutama pada kondisi atmosfer. Unsur utama yang meningkatkan korosi adalah Cr. Dengan komposisi paling sedikit 11% berat, ketahanan korosi dapat juga ditingkatkan dengan penambahan unsur Ni dan Mo. Baja tahan karat dibagi menjadi 3 kelas utama, yaitu jenis martensitic, ferritic, dan austenitic. Jenis martensitic dapat dikeraskan dengan menghasilkan fasa martensit. Baja tahan karat austenitic memiliki fasa austenit. FCC baik pada temperatur tinggi hingga temperatur kamar. Sedangkan jenis ferritic terdiri dari fasa ferrit A, B, C, C. Untuk jenis austenitic dan ferritic dapat dikeraskan dengan pengerjaan dingin, cold working. Jenis ferritic dan martensitic bersifat magnetis, sedangkan jenis austenitic tidak magnetis. Logam non-besi atau non-ferrous. Logam non-besi merupakan semua unsur logam yang komposisi utamanya
bukan besi. Logam non-besi juga sering digunakan walaupun pada umumnya jarang sekali di industri. Itu karena logam besi lebih banyak dipakai semua industri. Kegunaan besi dan baja dalam dunia industri. Sudah kita ketahui bahwa besi dan baja memiliki manfaat yang banyak sekali, di antaranya yaitu sebagai bahan konstruksi bangunan dari pabrik, sebagai bahan dari mesin-mesin di industri, sebagai unsur utama dalam pembuatan sebuah produksi. Karena besi dan baja sendiri yang memiliki karakteristik yang kuat dan tahan lama. Besi dan baja sendiri juga mudah didapatkan dan mudah dibentuk. Penamaan baja sesuai standarisasi SNI. Struktur penomoran SNI terdiri atas rangkaian kode dengan arti tertentu, yaitu berupa kode SNI, nomor unik, nomor bagian, dan nomor seksi, serta tahun penetapan. Contoh, SNI 07 0040 2006. Japanese Industrial Standard atau disingkat JIS. Diawali dengan SS atau G dan diikuti dengan bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimum dalam kilogram atau milimeter kubik. Contoh, baja karbon JIS G4105. Deutsches Institut für Normung atau disingkat DIN. Diawali dengan ST dan diikuti bilangan yang menunjukkan kekuatan tarik minimumnya. Contoh, ST37. American Iron and Steel Institute atau disingkat IC. Ada beberapa ketentuan dalam standarisasi baja berdasarkan IC atau SI, yaitu dinyatakan dengan 4 atau 5 angka, dengan setiap angka memiliki ketentuan tersendiri. Contoh, IC 1045. American Society for Testing and Material atau disingkat dengan ASTM. Standar ASTM terdiri dari huruf diikuti oleh nomor. Penamaan ini umumnya mengacu pada produk baja tertentu. Contoh, ASTM A582 A582M strip 95B dalam kurung 2000. Grade 303 SE free finishing stainless steel. Matur suwun, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.